What the noise? Selamat datang, Cabus. Cabus di What the Noise. Biasanya kita lagunya gitu ya, Bos. Cabul. Bisa kita masukin. Bisa. masukin ya Gen. Masukin. Cabul. Ya. Itu artinya catatan si bulu. Itu intro bikin. Lo yang bikin Om Bos. Iya. Jadi gimana caranya punya time song lah. Punya kayak kita nonton film Hunter zaman dulu atau film The A-Team kan. Ada time Umurnya songnya ketahuan. Hawaii 5-0 kan. Kayak nonton Voltus aja. Nah, aku pengen orang pas buka si Cabul tuh inget time songnya. Awalnya standar punk rock. Dung dang dugedang ada itunya udah. Deng Cabul deng bikin Itu prosesnya berapa lama tuh? bikin lagunya langsung di situ Langsung di tempat. pokoknya gimana caranya cuma yang simple itu juga ambil dari partnya Battery Legend kalau ambil lagu BR kalau nggak salah gua Ambil BR. iya cuek ayam penting nyanyinya beda Benar. Kita juga sama ya, Bale? Kita juga ada intronya. Oh, maksudnya prosesnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. iya karena pasti orang kalau misalkan kita punya intro punya opening lagu yang nge-brainwash gitu, maksudnya nge-brainwash pasti orang akan seneng. Malah nungguin akhirnya sampai gua rilis ke Spotify gara-gara banyak si cabuler dan cabulis ini yang cabuler tuh yang punya peler. Kalau Cabulis yang gelis-gelis. Masuk. Nah, apa namanya request bang si lagu ini dijadiin lagu dong. Akhirnya gue bikin liriknya, gue bikin partnya lebih panjang. Tadi itu kan part cuma 1 menit kan. Akhirnya bikin part yang versi 3 menitnya terus rilis ke Spotify. Oh, itu Animonya ada bagus berarti tuh. ya? Iya, ada di Spotify. Ininya? Cabul Anthem. Oh. Berarti Om Bulus aja gitu. Nggak sama Superglad, Enggak, gue doang. Solo. Solo, walaupun drumnya gambar. Tapi zaman sekarang Iya, apa-apa. dugdak, mesti tek dulu lama lagi terus. Berarti kesibukannya apa aja nih sekarang? Karena ada 2 band aktif. Ya, 2 band aktif, terus ada podcast juga. Yes. band ada 3 sebenarnya, cuma yang satu gue lebih kayak memproduseri si Glenn and the Vicious Boy. Ya. Oh iya. Glenn. Tapi main juga kan Om Bulus di situ? Main gitar doang tapi gue. Oh iya, nggak nyanyi kan. Kausa juga, Superglad juga, catatan si Buluk. Udah sih, paling mau jadi ini gua pemain film. Kemarin syuting film ini, film layar pendek kemana? Kalau Galang udah film layar lebar kan. Kemarin syuting film pendek layar pendek jadi film pendek drama komedi gitu kemarin. Jadi lumayan lah. Itu tayang di mana Om Bulus? Yang kalau drama komedi rencananya mau ditayang di festival gitu kalau nggak salah. Jadi cuma 15 sampai 20 menit durasinya. Itu tetap menjadi seorang bapak-bapak punk rock sih. Gue padahal pengen main tuh jadi kayak ustadz gitu sebenarnya. Biar beda. Tantangan kayak Benyamin main di Intan Berduri kan. Benyamin nggak ngelucu gitu. Serius. Nah, gue pengen begitu kayak ini gue ya jadi bapak punk rock lah. Itu memang udah keseharian gitu ya. Berarti. Udah gak perlu acting gitu mah. Acting ya. Tapi dulu gue pernah nonton Om Bulus di apa sih? Nggak tahu namanya apa di YouTube itu, yang film-film dewasa gitu kan. Film dewasa. Ada. Jadi gue main sama yang gede-gede. Obat kuat. Buat sampingan dulu. Jadi pas gue lagi menghilang itu, lagi kalau bahasa gaulnya mah lagi hiatus. Lagi anxiety lah kalau kata. Itu healing ya. Itu healing. Gara-gara ketemu Ozal. Dan akhirnya, gara-gara ketemu Ozal lo ya. Jadi kita harus ngomongin daging gitu. Ngomongin daging. Jadi gue bantuin teman gue, dia punya PH-nya itu bikin channel YouTube yang cerita dewasa, tapi komedi sebenarnya, komedi. Jadi tapi dengan yang main tuh cewek-cewek seksi dengan gitu. Ya udah kebetulan dapat built-in iklannya adalah kopi kuat. Kopi kuat. Pas banget. Built-in iklannya kopi kuat. Jadi gue di situ jadi seorang suami yang lemah nih syahwatnya. Istri gue selingkuh mah ojek online.
Gitu. Akhirnya gue minum si kopi itulah akhirnya biar kuat. Itulah itu. Gue nonton tuh film. Itu padahal gue lagi hilang itu. Iya, wah Om Bulus nih gue bilang main film apa dewasa. Lagi ke kamar gitu, bentar gue bikin kopi dulu. Lumayan gue ada 4 episode kalau di channel itu gue. Ada yang jadi si kopi itu, ada juga yang gue ceritanya ngintipin orang begituan, gitu-gitulah. Oh beda-beda ceritanya. Beda-beda ceritanya. Waktu itu nggak dapat duit sama sekali, gue cuma bantuin teman, dari sharing royalti gue dibagi, kayak gitu. Tapi kayaknya viewernya banyak tuh. Wah, itu mah jangan ditanya cuy. Iya, kalau gitu-gituan itu cepet mah ya. MM-an udah ininya, view-nya, Iya, subscribernya yang kayak gitu-gitu gede. Cuman lama kelamaan gue rada mikir, wah ini lama-lama gue main beginian hancur karir gue. Asli. Image-nya jadi terbentuk ntar Jadi ya. kebentuk gitu. Tapi untuk yang belum nonton bisa langsung ke Apa nama channelnya? Weekend Project kalau nggak salah. Weekend Project. Itu banyak banget ya. Gue main sama yang gede-gede dah. Kayak yang gede-gede, siapa sih namanya yang gede-gede? Tahu. Yang gede apanya nih? Dong. Ya pokoknya di itu channelnya Channel ya. itu Weekend Project kalau nggak salah. Project. Jadi Om Bulus itu kan kejadian tahun 2017, 2016, 2017. sebelum pandemi ya. Ya. Kalau kita ngebahas pandemi kan Om Bulus juga kita tahu udah ngejalanin catatan si Buluk, Ya. terus ada lagi ngaktifin 3 band 3 itu. band ya. belum lagi usaha Belum cupang. lagi usaha cupang. Ya udahlah kita Gue coba tuh benar. nggak apa-apa. Posisinya biar gue bisa begini. Sarung nggak? Sarung nggak sarung? Nah, sip. Kalau itu kan udah kita banyak tahu lah Ya. gitu. Kita nanya aja. Rencananya memasuki endemi. Endemi. Yang pasti memasuki endemi mah si Kausa udah pasti akan ngerilis Iliin. Sambungannya dari si Jin. Singlenya itu Iya, ya. single keduanya sambungan dari si Jin. Kausa harusnya bulan puasa ini nih recording, cuman karena kendala ya biasa dana. Nggak ada, jadi pending dulu. Kalau Superglad sebenarnya sedang mencari produser. Jadi kita udah dapat record label, kerjasama sama record label Zombie Attack Record untuk merilis vinyl The Best of Superglad. Oke. Cuman maunya gua itu nggak si ragu lama dimasukin. Gue pengen take ulang. Ya take ulang. Take ulang, jadi take ulang bukan remaster lagi, memang retake. Retake. Iya, iya. Nah, Tapi aransemennya sama. Apa Berubah. Di aransemen Oh, berubah aransemen lagi. baru. Aransemen baru berarti ya. Aransemen baru. Permajaan. Remajaan. Nah, gue lagi nyari orang yang kasar investor mau nggak nih modalin gue recording. Karena kalau gue rekaman di Doors lagi, waduh, Iya iya. busuk jadinya. Tomnya udah dari tahun 1920 itu kulitnya, belum diganti-ganti. Asli, bunyinya udah tung nggak, dep. Dep. Lu mau main drum and bass asik tuh, dep, ckedep, 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 bunyinya begitu. Berarti udah 102 tahun dong. Iya, ini skin kitnya itu udah bendera Inggris banyak banget itu. Asli. Dan itu Akbar tahu sendiri. Akbar tuh drummer yang paling boleh dibilang, waduh, buset deh. Feelingnya khas ya? Tadi dulu dari punya kicknya aja udah nggak rilis lagi tuh Komko. Pedalnya. Pedalnya. Komko. Iya, Tama Komko yang zaman dulu. Beaternya udah segi 7 tuh. Berarti ini gepeng pindah ini gepeng. Akhirnya cuma runcing doang. Udah segi 7, udah gepeng sono sini. berarti nggak pernah di-upgrade alatnya. Nggak pernah di-upgrade Akbar. Tambah si snare-nya dia, oke lah snare Lars Ulrich ya. Tapi tetap aja udah berapa puluh tahun itu skinnya. Nggak diganti. Kagak diganti bagian. Membrannya juga nggak diganti. Kagak. Oh. Pokoknya sama dia ya itulah saking iritnya. Nah, jadi udah drumnya udah ya kalau gue rekaman di Doors hasilnya boleh gue bilang aduh tanggung cuy kalau kita rekaman di walaupun Supergladnya studio dan kadang-kadang kalau kita rekaman di studio sendiri atmosfernya nyantai. Iya. Gue butuh atmosfer yang deg-degan. Iya. Butuh yang Headline, iya. Jam lagi kelar cuy. Ayo buruan. Kalau di studio sendiri baru tuning drum istirahatnya 3 jam. Rokok dulu segala macem. Take baru 1 bar istirahat lagi ngerokok bisa deh. Karena nggak bayar kan. Kalau dia kata bayar butuh ada timingnya. Nah itu yang gue pengen. Rencana sih Superglad itu di ngerilis vinyl The Best Superglad retake sama ada 2 lagu baru. Lagunya mah udah jadi tinggal direkam. Terus abis itu si Glenn and the Vicious Boy gue udah rekaman udah selesai tinggal gue rilis nih video klipnya dan segala macem. Udah. Terus Cabul akan ada kerjasama dengan salah satu produk yang untuk touring Cabul Goes To.
Kemarin kita udah Jogja. Bukan kopi kuat tapi kan. Enggak, beda ini mah. Kuring soalnya. Kuring kan Bandung ya. Sama-sama kuat. Bandung udah, Jogja. Jogja. Nanti akan ada Bali. Balik Jogja lagi karena Jogja kemarin gue masih banyak musisi Jogja yang menurut gue harus gue ajak ngobrol gitu. Kemarin karena dananya cukup untuk 2 hari doang, jadi gue ke Jogja kayak ke Blok M. Jakarta, set Jogja, Syuting, balik lagi. subuh balik. Ya bener kayak Blok M. Ya udah, Blok M udah. Asli tuh bener-bener saking nyewa LV mahal. Hotel mas sekarang Jogja lagi murah-murah cuy, 150.000 ada HBO-nya. Iya, enak lagi, terus bagus. Cuman ya travel si mobil yang kita sewa itu Elf itu lumayan per harinya kan. Jadi kalau gua terlalu over ini di Elf-nya, wah PR. Jadi akhirnya sehari TikTok balik. Beli kayak ke Blok M beneran. Iya beneran. Beli bakpianya aja di rest area, gua nggak sempet beli oleh-oleh. Oh yang dikirim ke gue itu Iya, itu beli di rest area. Di Jogja itu Di di rest Jogja. area tuh ya. Habis nggak sempet mau beli ke apanya gitu yang tempat oleh-oleh, nggak sempet, boro-boro di rest area aja dah. Iyalah, berarti ngerjain konten selesai balik. Gitu. Nah, cuman masalah endemi mudah-mudahan sih Amin. ada apa namanya? ada wacana mau bikin turnya si Superglad versus Kausa ini lagi. Amin. Jadi sekalian jalan semua. Sekalian jalan. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum pandemi jalan kan si Superglad versus Kausa sama brand clothing lah. Glenn tuh enggak sama Glenn gitu. Oh iya cuman kau sama Superglad ya. Superglad doang. Nah, ini mau dijalanin lagi. Kalau pas di endemi kalau memang ternyata gue sanggup, Glenn gue bawa juga. Jadi emang tiga band gue main semua di situ. Oke. Buluk Festival. Buluk show. PR itu. Kalau dari Glenn sama Superglad mah, men. Ada kopi kuat. Yo. Ada kopi kuat. Pas Kausa cuy, lu mesti stroke dulu, lu mesti makan kambing yang banyak. Iya. Biar semurat. Pengaruhnya? Biar stroke-nya bagus. Oh ya stroke. Iya. Biar stroke-nya bagus. Ada aja. Iya, biar stroke-nya bagus. Lihat bacot tuh, gemeteran mulu kan. Wah, daun stroke-nya serem bacot tuh. Wah, gemeteran mulu. Terus kalau di Kausa kan ya kita tahu lah Kausa kan lebih musiknya lebih heavy gitu. Terus treatmentnya gimana Om Bulus? Kan kalau dari main gitar kan beda nih, vokal beda. Treatmentnya kalau gue jadi belajar sih, jadi akhirnya gue belajar lagi secara teknis ya, belajar gimana caranya alternate lagi yang rapi. Kalau kiri gue nggak pentingin deh, yang penting kanan gue ada bener mainnya kiri mah gue cuma ngeritem doang kan, nggak bertu yang ngelit gitu. Ngelit dan segala macam. Jadi alternate lagi belajar, downstroke lagi belajar, speed lagi belajar. Terus udah sama referensi gue dengerin lagu-lagu dari anak-anak Kausa, karena referensi gue kan lebih ke kalau di metal mah gue lebih 90 lah. Lebih ke era Bay Area gitu, di era Exodus, Testament segala macam. Jadi thrash metal. Jadi apa namanya? Dapetin yang baru-baru tuh dari anak-anak Kausa gitu. Nah, kalau teknis gitar udah pasti berubah tuh. Tuningan beda, senar, ukuran senar beda, gitarnya pun gue bedain sama Superglad beda, sama Glenn beda. Nah, ya PR mood gue. Kalau pas manggung bareng nih si Superglad sama Kausa, mood gue di Kausa kan gue harus marah ceritanya. Nggak gini. Coba harus jadi yang Kausa. Oke, tanya gue. Om Bulus, jadi kan kalau di Kausa itu kan lu lebih anger gitu. Itu treatmentnya gimana Om Bulus? Ya mungkin gue akan lebih apa ya, lebih nonton film horor dulu untuk ngedapetin moodnya. Untuk gue ngedapetin supaya gue ngomong sama penonton itu nggak seperti gue di Superglad. Jadi ya lebih kayak beda kan? Beda. Nah kan kayak gitu. Tapi pasti ada aja kan tuh penonton apa Superglad. Ada cuy, gue lagi main Bang Buluk. Gue paling padan tuh. Set, fuck off. Ada yang request gak? Lagu Superglad? Ini gak request gak, cuman celetukan yang kalau gue main sama Superglad itu pasti ada. Pasti keluar di Kausa pasti juga. Keluar pas pemain sama Kausa juga. Tapi emang berarti image-nya sampai dijaga itu ya? Gue jaga pakai gitu. Berdarah-darah. Sama Kausa gitu ya. Bahkan akhirnya orang sekarang udah tahu percuma lo negor gue pas Kausa main, gue gak akan tegur balik. Kalau di Superglad, Bang Bola, dia main. Gue ngomong pasti berisik. Tapi kalau misalkan di Kausa, gue gak akan ngomong. Gak ada gue ladenin gitu. Soalnya termasuk dari konsep Kausa konsepnya. Sendiri. Sampai akhirnya si yang nonton ini juga percuma ngajak dia ngomong di Kausa nggak mau. Ya udah akhirnya udah nggak ada yang negor. Nggak ada yang nyeletuk. Awal-awal mah buset deh. Masih ada. Terus susahan nyanyi merdu apa Superglad gitu kan merdu kan ya? Merdu. Apa ngegrol kan di Kausa kan udah ada ngegrol bahkan scream ngombul.
Susah nge-growl kalau buat gua. Tapi bukan susah sih ya, maksudnya gua kan susahnya gua nge-growl di Kausa itu harus terdengar lafalnya. Iya benar-benar. Gua nggak mau nge-growl yang teknis inhale exhale gitu, nggak akan kedengeran cuy. Iya. Lu ngomong jiwa jadi Jowo lu kalau di inhale exhale. Jowo jadi jiwa maksudnya. Jadi Jowo. Jadi akhirnya gua pengen, nah susahnya gua di Kausa gua pengen sih growl gua ini terdengar jelas artikulasinya. Iya, Nah itu yang bikin gua PR belajarnya. Kalau nyanyi mah sedapatnya suara gua begitu ya begitu, kalau disuruh nyanyi R&B goodbye mah. Tapi nggak apa-apa sih. Bisa it came over me in a rush when I realized that I love. Bisa R&B juga. Tapi kan emang kalau vokal dan gitar untuk penulisan lagu kan emang dari dulu kan lu emang dengerin metal juga kan. Awalnya justru gue sebelum dengerin punk rock dengerin metal. Bahkan gaul sama anak metal. Awal gue tahu si musik-musik ajaib ini ya dari metal bukan dari punk awalnya. Tahun 86 itu pertama kali gue dengerin Morbid Vision. Sepultura Pertama kali. Terus dari situ ya lagu apa nih? Wah, kan gitu-gitu ya. Nyanyi kagak jelas juga. Tapi gue udah tahu metal dulu, baru punk rock. Sampai nongkrong ke Pit Pub, nongkrong di Apotek Retna, ya kan, yang isinya Sakarhead, Rocks di era itu dan segala macam yang memang gue pertama kali kenal sama almarhum Ari Rock saja, cuman gara-gara gue pakai kupluk Danzig, dan dia punggungnya ditato Danzig kan, di era itu, ternyata dia tiba-tiba nenggor gue, demen Danzig loh. Padahal punya temen gue cuy. Pinjem. Yang gue juga pada saat itu, nih band apanya yang gue tanya gue juga nggak tahu udah situ akhirnya ngobrol-ngobrol sampai akhirnya gue nongkrong dengan mereka, ngerti tentang metal dan segala macam. Nah dari situ gue lebih paham. Makanya gue bikin Glenn and the Vicious Boys. Glenn salah satu pelakunya di era itu dengan bandnya bersama Sid namanya, SHID ya, bukan SID tapi. Iya. Nah, Glenn itu dengan Ari Rocks, drummernya, gitarisnya adalah Ucok Divine. Ucok Divine. Ucok Divine. Terus basisnya ada Tony Rocks. Berarti lawas lah ya. Lawas. Nah, gue taunya dari situ. Nah, dari situ akhirnya ya udah nongkrong sama anak metal. Tapi di era itu si metal sama si punk rock mah gabung-gabung aja. Iya. Nggak ada perselisihan apa-apa, nggak ada. Gue ketemu sama almarhum Acit Septic aja di sana. Bahkan Acit Septic pun masih dengan t-shirt Chromex-nya, gue ingat banget tuh. Rambut belah tengah, celana suit bray kayak Cliff Burton, baju Chromex Best Wishes. Wih, gila aneh juga nih orangnya. Satu-satunya orang yang dandanan punk waktu itu adalah Barry Septic. Rambut rada jabrik, baju Sid Vicious. Sangat punk rock banget lah. Makan nasi goreng di Pondok Indah set. Pas ini piringnya dibanting. Habis makan ya. Bang, makan dibanting. Bang, nasi goreng sama piringnya berapa? Ber masih ingat gak Ber? Gue pertama kali ngeliat lu langsung ini orang nih. Makan nasi goreng piringnya dibanting. Tapi tanggung jawab. Gitu deh, gitu deh. Itu harus gitu. Itu gue inget banget dulu. Udah pertama kali ngeliat Barry itu pertama, gila. Dari situ lah kenalin. Gak lama dia ngasih flyer tuh, zaman ngasih flyer gitu. Minggu depan band gue main nih di IKJ gitu. Nama bandnya masih Dickhead. Oh, oke, sip. Oke, pas dia datang, dia main di IKJ tuh pertama kali lah gue ngeliat mereka mengcover AMKA, Black Flag dan segala macam. Wah, asik banget nih band nih. Ngefans langsung gue tuh sama Dickhead. Gak lama dari Dickhead bikin, gue di mana Dickhead main gue datang sampai akhirnya si Dickheadnya sendiri butuh basisnya keluar. Masuk gue di Dickhead. Nggak lama, Dickhead nyari drummer lagi. Lu lagi? Nggak. Almarhum Robin Hutagaul. Iya. Oke. Itulah yang akhirnya Robin masuk ke situ, gua masuk ke situ, Acit Barry. Jadilah Antiseptik. Itu awalnya. Walaupun Robin nggak pangrok amat ya pada saat itu. Tapi bisa. Pasti bisa. Ya lu ngebayangkan Robin Von Ramones beat on the brat tak tapi Robin. Berarti kalau waktu pas yang zaman metal versus punk itu lu saksi sejarah ya? Boleh dibilang iya. Walaupun gue posisinya di tengah-tengah, maksudnya anjir gue dua-dua teman gue suka-suka aja. Karena ini teman. Cuman ya gue nggak ngerti tuh gara-gara apa juga gue nggak tahu. Informasi sih kalau menurut gue era itu kan informasi nggak jelas sih. Disinformasi berarti. Iya, misinformasi kayak lu, gue aja dengerin lagunya Nuclear Assault itu Long Hair Asshole. Wah, anak metal musik kita musuhin. Padahal yang nyanyi anak metal. Nuclear Assault kayak gitu.
Nah akhirnya kayak gitu-gitu mungkin ya, yang akhirnya jadi berantem lah. Anak metal sama anak punk jadi kayak kagak tegur-tegur. Iya ada gap-gapnya. Padahal pada era itu kan kita gabung gara-gara ngeliat Metallica pakai kaos Samhain, Misfits, SNFU gitu, segala macam. Bahkan Igor Cavalera pun pakai Nevermind the Bollocks sih. Ya gitu-gitu. Jadi di situ gue ngelihat band-band itu pada saat itu dilihat dari band-band luar pakai kaos apaan cuy. Sama di Thanks to. Iya, Thanks to Iya, kaset. Thanks to kaset. Thanks to kaset. Kita cari Cari referensi. Ada band ini coba dengerin lah, namanya apa nih? Flotsam and Jetsam. Oh beli. Kagak enak. Tapi dulu bisa dengerin dulu. Ya, dulu bisa dengerin dulu. Tapi kan kalau yang luar nggak bisa. Oh iya. Kalau luar Iya. Segel kan. Segel. Di Hero dulu di Hero banyak tuh. Ya itu ya suruhnya begitu cuy. Zaman itu mah. Cuma ya berantemnya itu sih yang nggak enak. Tapi akhirnya aman lah, sekarang mah berteman. Sekarang udah berteman lagi. Nggak usah metal sama punk rock ketemu, masuk ke media loh, berantem langsung. Iya. Iya Bisa kan? aja. Sekarang mah apa aja bisa diributin kan? Iya. Nah kalau zaman dulu punk rock nih, lu kayak gua pertama kali Superglad bikin masih era-era 2000 itu aja masih sangat sensitif tuh 2002 2003 Superglad main di salah satu produk rokok di tour di Medan. Itu isinya street punk rocker Yang nggak terima komersil. gitu. Iya. Komersil. Medan tuh sempat segitunya tuh. Segitunya gitu. Cuman karena gue main di produk rokok doang. Sekarang dengan Sesensitif adanya itu. sponsor. Iya. Ini anak pang Medan ini. Nah, Iya, yang salah era itu yang sempat yang salah satu band punk dari Bali main di Medan tuh sampai diselemparin. Nah itu kan sama gua. Iya. Turnya Acaranya sama- Lox iya, Labor. Sampai bambu. Iya. Iya. Nah itu untungnya ada giok pada saat itu. Jadi siang komersil tadi di depan, malam-malam diajak giok minum. Ya kan? Kapok. Nah, lama, wah anak-anak Superglad asik-asik ini ternyata nih. Besok abang kita di depan abang buat Superglad. Oke siap. Katanya kalau dari oke. Udah kena tuak, wah joget di depan dia. Tak kenal sama kata saya. Iya. Mata saya. Pas SID kena bambu dah. Kalau gue aman. Sampai yang jual batu dulu. Ada yang jual batu. Jual batu. Jual batu. Batu akik. Enggak batu beneran buat ngelempar. Jadi kan dijual gitu. masuk tiket itu kan ada bonus soft drink tuh. Soft drink diisi sama ini air kencing. Wah gila ya. Saking sensitifnya. Sensitifnya. Untung ada giok udah minum duluan. Iya. Jadi selamat band gua. The power of miras. Emang perlu sih ya, perlu ada yang nongkrong mungkin satu band. Iya, ya. betul. Jadi bisa kejamah gitu sama fans. Soalnya di Superglad beda-beda cuy, khusus untuk nongkrong fans yang Abru Gajul udah ada giok. Abdul Ghani. Abru gajul. Mantep. Pokoknya begajulan. gitu ya, Begajulan antara amburadul dan begajulan. Abru Gajul. Bergaju. Nah, itu giok. Ya, urusan yang kayak misalkan fans yang bye-bye dan segala macam, ada Akbar sama Dadi. Akbar sama Dadi. Gue SPG aja. Networking. Iya benar Networking. Butuh kita untuk kenal SPG, networking ke bosnya. Iya. Siapa tahu Siapa kan? tahu ada tour berikutnya. Iya. Gitu. Lewat SPG. SPG. Siapa tahu. Tapi lebih ke SPB kan? SPB. Boy, bukan Boy. girl ya kan? Gitu. Boy, gimana Pak? Tapi Om Bulus, gua kan tetangganya Om Bulus Iya, mungkin iya. ya, Bel sekarang. Tetanggaan. Jadi gua pindah ke situ tuh karena gua di sini aja nih ada yang kosong gitu. Iya. Nah, terus gue setiap hari tuh ngeliat Om Bulus tuh tiap hari keluar, mana Om Bulus? Syuting. Mana Om Bulus? Manggung bentar. Mana Om Bulus? Cabul. Wah, gila tiap hari ada aja agendanya gitu. Duitnya nggak ada tapi. Agenda mah banyak. Agenda banyak ya. Itu nggak capek Om Bulus. Kan istilahnya Om Bulus kan udah nggak muda lagi gitu maksudnya. Iya. Passionnya masih kuat Baru di situ. gocap 49. Jelita ya kalau kata lu. Jelang 50. Nah, untuk umur 49 tahun dengan aktivitas yang passionnya di situ-situ aja gitu, kadang ada jenuhnya nggak sih Om Bulus? Jenuh mah enggak, tapi capek iya. Capek iya, ya? Kayak jenuh mah gue justru itu passion gue kan. Ah. Kalau kita maksudnya kerja karena hobi atau sama passion kita pasti nggak terlalu berasa tuh capeknya. Iya, kan. jadi kayak main aja kan. Main, cuman capeknya pas lu balik sampai rumah. Tinggal. Aduh, udah mulai pinggang. Cenut-cenut. Ini aku buka karena aku gini-gini. Gitu. Aku gini tadi. Jadi berasa capeknya iya, kalau jenuh mah enggak. Dan yang gue lakukan kan aktivitasnya memang gue suka. Cabul udah pasti wajib gue harus syuting. Iya, Ya, catatan si Buluk. Kalau syuting lumayan lah buat listrik nambah-nambah kan gitu-gitu, walaupun cuma transport doang, gas go. Nah, kalau rekaman gue kasih jadwal tuh misalkan Glenn latihan Glenn hari ini, si Kausa, Kausa hari ini, si apa. Superglad hari ini kayak gitu-gitu gua kasih jadwal latihan. Ya aman kalau untuk secara ini, nah, capeknya berasa tuh cuy. Kayak ini ntar balik malam nih, ya kan dari sini sampai rumah mandi, rebahan aja lo. Yang tadi lo mau niat
nyambung session berapa serial apa. Nonton Baru ya. 20 menit juga udah anjing. Udah ditonton balik. Balik kita. Capek udah jauh. Cuman gue masalahnya pasti gue subuh bangun jam 3 jam 4 gue pasti bangun lapar. Oh. Jadi gue orang zaman sahur cuma setahun sekali, gue tiap hari sahur cuy. Emang karena jam makannya jam segitu. Jam makannya jam segitu. Dari dulu. Iya, nah sampai akhirnya jam 3 jam 4 gue bangun tuh makan, tidur lagi jam 7. Ketemu lagi siang lagi, Siang. begitu polanya. Berarti kalau ngomongin apa namanya tadi kan Bung Go bilang capek enggak, berarti emang passion lu di seni. Tapi kalau menurut lu secara seni dan finansial ini berimbang nggak Om Bulls? Enggak. Jauh cuy. Iya, Karena iya. seni yang gua tekuni boleh dibilang di arus yang nggak mainstream ya kan. Maksudnya ya let's say walaupun udah menghasilkan lah si Superglad udah ada hasilnya dan segala macam, tetap tidak se mainstream kalau lu dapat penghasilan dari syuting atau segala macam atau MC salah satu. Oh iya, MC kan Om Bos MC. sering banget Iya. MC itu kan. MC buat gua sebenarnya bukan passion gua di MC, tapi buat gua aman-aman aja untuk MC karena bayaran MC satu kali gua MC 2 panggung Superglad tuh cuy. Berasa gimana? kan, Oh, jauh. Karena kalau Superglad bagi-bagi. Bagi-bagi ya kan. Terus MC sendiri. MC sendiri. Gitu. Terus udah gitu kan apa namanya? Kalau passion gua nggak terlalu, cuman kalau misalnya gua gini, kalau MC gua nggak akan deg-degan, gua nggak akan asam lambung. Naik mah naik aja cuy. Kalau Superglad mau manggung, wah saya udah mulai asam lambung. Oh gitu. Di belakang panggung gua Bukannya kebalik kalau MC kan mungkin bukan lu banget gitu. Bukan malah balik lu. deg-degan, malah kebalik gitu ya. balik gue pas kalau Superglad, pikiran gue tuh, monitor gue nyala nggak ya, kayak gitu-gitu. Oh iya sih. Gue kayak gitu-gitu. Banyak teknis Anxiety yang tuh harus ya. dipikirin ya. Anxiety. Iya, Nyamperin iya, kru iya. gue, cow, monitor udah aman. Aman bos. Aman bos. Jadi gue bolak-balik terus asam lambung gue tuh. Penontonnya rame nggak ya? Aduh kayak gitu-gitu deh. Iya, Banyak iya. pikirannya. Banyak pikiran. Overthinking. Overthinking. Bang aja bahasa zaman sekarang ya. Mantap emang. Tapi Om Bulls tuh emang semenjak gue tetanggaan sama dia, gue tuh mulai ngelihat Om Bulls tuh kayak wah ternyata Om Bulls anaknya seperfeksionis, sedetail itu. Iya. Kayak misalkan keset depan pintu Om Bulls ya, geser dikit Om Bulls gak bisa tuh lurusin. Gue sama Eno gue OCD gue. Iya, OCD. apa namanya OCD ya? OCD. Terus naruh handphone aja kayak kita handphone di sini biasa gitu ya. Kalau dia tuh harus sejajar gitu rapi gitu loh. Apa bingkai miring dikit. Nah, Om Bulls tuh rumahnya bener-bener yang Simetris. wah, rapi, simetris gitu. Simetris ya. Gue lakukan hordennya gue hitung sih. Wah ini segini ketemunya, oh segini lagi. Harus sama lakukan horden. Sampai segitunya. Kalau nggak bisa tidur tuh ya. Tidur. Kepikiran. Pikiran, oh iya. Tapi memang apa ya? Kejiwaan sih sebenarnya. Iya. Obsesif kompulsif soalnya kan dia kecenderungan buat melakukan hal-hal yang memang dia kayak masih mending gua. Ada teman gua yang lebih parah lagi OCD-nya. Dia tuh sampai naik mobil aja ada gantungan di kaca spion tuh. Ada gantungan misalkan dadu atau apa goyang-goyang dipegangin sama dia nyetir. Kenapa gak dicopot aja? Makanya gitu? tuh ada Kenapa kayak dicopot gitu. aja ya? Terus kunci teman gua tuh sampai yang 2 kali ke kiri, 2 kali ke kanan baru dikunci. Cek sekali doang kuncinya. Padahal Padahal perlu dibolak-balik sekali aja ya, lu cabut sekali bisa. aja. Dia mana cekrek, balik lagi cekrek, perlu cabut. Memastikan aja. Memastikan. Sampai kayak gitu. Tapi OCD lu sampai ganggu hidup lu nggak? Enggak kan? Lumayan cuy. Gua tiap hari, gua pernah saking nggak bisa tidur, gua bersihin nat keramik lu bayangin. Nat kurang keramik. kerja. Jadi selip-selipannya itu. Slip-slipannya tuh gua bersihin pakai cotton bud sampai habis 2 pak. Saking nggak bisa tidur ngapain gue? Kayak orang nyabu padahal kagak. Berarti sampai segitunya ya? Segitunya kan, nat keramik gue kasih si air sabun ya kan. Oh, iya. Terus gue bersihin cik, lapkan ebok ngek. Sebelahnya cik, lu bayangin serumah. Berapa jam jadinya? Iya. Itu Jadi lu nggak betah Om Bulls, nggak betah aja gitu kalau lu nggak bersihin gitu. Kadang-kadang kurang maksudnya. kerjaan. Oh. Kadang-kadang ngeliat ini, bersihin ini iseng. Terus jadi dari yang lu cuman mau ngebersihin kotoran di keramik, misalkan ada bekas cat atau apa gitu, dari niat cuma ngebersihin si cat itu, air sampai nat-nat nih lu bersihin, jadi Satu ngerembet rumah. satu rumah. Makanya berarti lu demen banget tuh ya sama kayak ikan cupangan, terus Nah, aquascape aquascape, gitu-gitu. iya. Aquascape. Itu kan zen lu berarti ya. Ya, nah aquascape, zaman masih rame, sejam sekali kali gue mandang
Ada Acap kurang jari nih. dikit, lapin lagi. Daun doang nih, cuma mengkol doang dikit ini. Bini gua sampai ngapain sih bolak-balik gitu? Daunnya miring kurang ke kanan dikit. Ya iya. Kagak ada ngejual tuh daun ke kiri dikit. Iya. Sampai gua ke kanan dikit daunnya. Jadi apa yang menurut gua Ganjel Nggak gitu. pas. itu harus ngeganjel gua gitu robah. tuh bikin lu nggak tenang kan. Iya. Jadi harus beres gitu ya kayak gitu. Nah, si Pandu tuh kalau di rumah misalkan motongin si filter buat si aquascape gua, mesti benar-benar lempeng. Duh, yang ini sekian senti ini. Kan sama aja Bang terjadi ke sono juga. Tapi beda di Ada aja ya. Ada aja. Pandu tuh yang bantu bebersih rumah. di rumah, yang bantu di rumahnya. Nah, jadi CS nyewa geng. kayak Ya, sebagai sewa geng artis satu gua kan sebelahan kan. Nah, Tapi itu khusus barang-barang lu doang atau barang-barang orang lain lu? khusus barang gua doang. Nggak Khusus gua kalau- gelisah yang lihat yang lainnya. Kayak misalkan tempat ini ya udah emang biarin gini dulu. aja. Coba kalau misalkan gua di situ atau nggak gini, gua tinggal di situ. Iya. Kayak misalkan gua misalkan gini, gua jadi penjaga studio sini, gua jamin rapi nih studio. Gak segininya ya. Segininya gue jamin rapi, gue jamin pasti gue beresin mulu debu terutama. Nah, cuman gue sekarang ini lumayan rada teledor sama debu. Karena buat gue kagak ada habisnya debu. Iya, Lu lap sore, lu lap pagi, sore Kotor berdebu lagi. lagi. Ya, apalagi di Jakarta kan? Iya. Yang akuarium begitu beli gue nemenin. Gue mau makan bareng nih, makan di sini ya bareng makan terus Bu bentar gue mampir dulu beli tanaman apa? Yes, Akuarium. akuarium. Beli tanaman. Ini akuarium baru dikuras nih sama Pandu nih sama asistennya dia. Set. Terus Om Bulus tanamin tanaman. Kurang dirubah-rubah sampai butak. Bray, tolong Bray, akuariumnya butak lagi Bray. Kata Pandu, baru gue bersihin katanya. Dirubah-rubah tanamannya. Tapi akhirnya udah dapet yang tepat Om Udah. Bulus ya. Itu penyakit OCD. Eno juga gitu kan. Iya, Eno juga gitu sih. Keset apa segala Tapi kayaknya lebih lu apa Eno? Gue nggak tahu deh Eno separah apa. Kalau gue ada orang yang sampai mengabjadkan CD, Iya, warna iya. baju dan kalau gue Oh, nggak iya sih. sampai. Tapi gue lemari dijamin lurus rapi. Lemari gue celana dalam, kaos tidur Pokoknya tertata ya. Nah kalau karena kecil juga rumahnya, jadi gue ngebersihinnya masih aman. Iya, kalau Eno juga sih. Kalau Eno gue berasa gini kalau lagi minum sama dia terus tetes dikit dia langsung setelap gitu. Jadi Oh, bakal iya, dia kayak gitu tuh. Eno gitu tuh. Apa es batu juga. Iya langsung. Langsung Pokoknya dilap. emang bener-bener yang nggak betah dia ngeliat ada apa gitu kalau Eno tuh. Nah cuma kalau gue hanya di rumah doang, sama di mobil gue lah. Kalau kayak di gue di sini apa segala macam ya udah, emang tempatnya udah kotor gitu. Ada juga orang yang sampai tempat yang udah kotor pun tetap ngebersihin. Oke. Kalau gue nggak, gue cuma Risih aja ya, lihatnya. Kalau gue cuma di rumah gue doang sama barang-barang gue doang. Iya. Padahal orang mikirnya kan rockstar, berantakan, gajulan, malah kebalikannya, ya kan? Malah rapi banget Om Bulus berarti. Apalagi kalau- punk rocker kan? Iya, punk rocker padahal. Berarti kalau buka lemari Om Bulux nih kan baju tuh Simetris ada tuh ya. tuh Simetris. tangannya lurus tuh. Gila Oh, mantap banget. sampai segitu ya, Bu? Yoi. Jeda ininya nih. Karena lemari sempit sekarang nggak ada jeda. Udah ya. Kalau itu udah diikhlaskan kalau itu ya. Mau beli lagi PR, naruh di mana ya kan? Udah nggak ada tempat lagi. Itu juga udah kemarin sempat edisi ngosongin lemari tuh gue jual-jual kaos. Iya. Gitu akhirnya Penuhan barang ya, Om. Penuhan Lemarinya barang. jadi satu kamar sendiri buat wardrobe-nya Om Bulus. dua lemari, Dua lemari. gede. Walking closet berarti. Working closet walaupun isi gudang. Bahasa gaulnya working closet. Isi baju band tuh ya. Padahal mah garage, Garage. gudang. Isinya baju band semua tuh. Sama baju endorsean. Standar anak band. Anak band. Tapi pernah nonton ini nggak? Marie Kondo. Belum? Wah, kayak cocok tuh. Marie Kondo. Itu apa tentang OCD? Tentang cara beresin rumah gitu. Oh, Apa Vin? Marie Kondo. Mari. Orang Jepang tapi dia kasih tahu cara untuk beresin rumah gitu. Oh, di YouTube. Oh, kayak cocok tuh sama. oh kalau nonton film OCD itu ya, tentang film OCD Jack Nicholson yang main itu judulnya As Good As It Get. Jack Nicholson tuh. Jack Nicholson sama siapa yang hidungnya bengkok? Dia deh si ceweknya. Helen Hunt, sorry. Helen Hunt. Jack Nicholson main itu tentang orang. Nah, itu OCD yang udah setahap gila tuh. Sabun abis pakai ganti baru. Anduk abis pakai Ganti lipat rapi ganti baru. Nah itu si OCD. Itu true story. Yang benar-benar emang udah parah OCD-nya orang. Ganggu hidup banget sih. Lo mau keluar, oh kita mau ke What the Noise nih. Cari dulu song list di jalan ntar jam sekian apa. Wah, gila ya. Jam sekian Ada apa. sedetail itu? Sedetail Ada. itu. Gokil ya. Itu udah OCD parah tuh, udah akut. Tapi itu kan lebih ke diri dia sendiri, nggak ganggu orang lain kan. Nggak ganggu orang lain. Nah, Cuma kayak kalau gitu-gitu. sampai bikin setlist sih ganggu Kalau setlist orang mungkin juga. untuk pribadi atau Dia jadi misalkan dia mau jalan nih, kan dia ceritanya ngajak si ceweknya jalan nih, mau ke mall.
Jadi pas masuk baru mobil harus lagu yang ini dulu. Nanti tengah-tengah mobil kalau di lampu merah khusus lagunya yang ini. Iya, Nanti Ada soundtracknya tuh ya. ada soundtracknya. Sampai segitunya dia. Segitu ya berarti ya. Kejiwaan cuy. Tapi itu sebenarnya jadi penyakit berarti. Ya boleh dibilang Gangguan ya, bukan gangguan. Disorder soalnya, gangguan. Tapi tergantung cara kita memandangnya juga ya. Nah kalau gua ambil sisi positifnya, toh gue jadi bebersih. Iya. Orangnya rapi Jadi jadinya. rapi, gue jadi bebersih. Kalau mungkin yang tahapnya masih kayak Ombul. Tapi Ya. kalau misalkan yang udah Sampai yang segitunya kita mungkin itu mesti- ngomongin songlist, apa kabar kalau tiba-tiba dipasang songlist belum waktunya lampu merah udah lampu merah yuk. Iya bisa panik sendiri kan. Bisa panik sendiri. Itu dia sih. Ada ininya, ada psikolognya kan biasanya Iya. gitu. Ada pengobatannya lah. Om Bulls, terus balik lagi nih ke gue pengen tahu sebetulnya kan lo penyiar radio juga, terus punya podcast. Ada bedanya nggak sih Om? Zaman dulu sama sekarang. Siaran radio sama podcast. Iya. Wah, enakan podcast sebenarnya kalau boleh dibilang. Bedanya kalau radio kita two-way monolog. Yes. Ada audiens yang bisa interaksi langsung. Ah. Ke kita. Kalau podcast kalau kita nggak live kayak gini tapping, mau nggak mau ya udah lo tayang baru lo balas di komen. Ada komen, ya. Nah, bedanya di gitu. Cuman kalau untuk lebih bebas sebebasnya bebasan podcast. Kalau radio kan di bawah instansi nih. Ya kan? Ada peraturan, nggak boleh Lu nggak ngomong boleh ngomong A, apa, nggak boleh ngomong ngomong apa, ini. Jadi iya. lumayan terbatas kita untuk Tanggung jawabnya juga lebih besar. Ya, tanggung jawabnya lebih besar. Ada iklan yang harus kita tayangin, ada iklan yang harus kita ngomong, kayak gitu-gitu. Nah, itu PR tuh. Dan harus ada gimana caranya antara iklan ke lagu, ada rumus-rumus broadcastnya dalam arti lo mau ngomongin iklan karpet, abis itu lo muterinnya lagunya bonga-bonga misalnya gitu kan. Gimana caranya lu nggak oke guys ini ada karpet gini terus kasar gitu. Iya. Gimana caranya lu ngejahit si karpet ini ke si bonga-bonga. Wah anjir gila ini ada karpet keren banget ya warna kuning dan orange. Seperti cover bonga-bonga nih gitu. Kayak gitu-gitu dulu harus mempresent kayak kalau di ini kan nggak ada peraturan itu nggak ada. Bebas aja. Muter-muter nggak apa-apa gitu. Ya, cuman bedanya kalau radio lo jadi penyiar tiap bulan udah pasti ada gaji. Iya. Kalau ini tiap bulan belum tentu ada gaji. Bener. Tergantung yang nonton. Gitu. Bener. Bedanya gitu. Cuman untuk bebas enak di sini cuy. Enak lo jadi Podcast. di podcastan gini lebih bebas nanya, bebas hahaha hihi ngomong boleh. Heeh. Dulu kan ngomong harus jadi anjay. Oh makanya. Tengah anjrot. Gitu. Tapi anjay bukan Dipesetin, dilarang ya. dipesetin ya. Anjay dilarang kan? Iya, dilarang sekarang udah nggak boleh anjay. Anjay juga nggak boleh. Udah nggak boleh sekarang. Mana Dulu ada kan jadi aja. anjay, anjrot. Anjir. ya kan? Terus lu bisa kecemplung ke dunia broadcast itu awalnya gimana Om Bulls? Dihubungin sama ini gua sama orang MRA waktu itu Vivi ngubungin gua, Buluk bisa ke kantor nggak? Gua mau ngobrol-ngobrol nih. Datang ngobrol-ngobrol gua sama Vivi, dia tertarik untuk ngajak gua jadi penyiar. Oke. Dia nggak bilang juga kalau akan dipartnerin sama Jimmy juga gitu. Nah, jadi dia merasa tertarik kalau gua manggung atau gimana. Gua selalu di zaman Supergirl itu kalau manggung gua nggak pernah oke, terima kasih untuk bla bla, gua nggak pernah gitu. Gua thanks to ke klien yang undang dengan gaya gue sendiri ngomongnya. Terus lagu-lagu yang gue present dari lagu berikut ke lagu berikut itu kayak tadi gue present si karpet kayak bonga-bonga, nggak kasar gitu. Nah itu ternyata namanya ad-libbing kalau menurut broadcasting. Ad-libbing. Nah itu nggak sembarangan orang bisa atau gitu. Iya. Nah gue butuh lu sekarang iklanin ini gimana coba. Nah udah gue ya emang cemen bikin segala macam sampai akhirnya ya udah lu mau nggak jadi penyiar, mau lah, ayo aja udah. Ya udah gue partnerin sama Jimmy mana upstairs gue belum kenal amat juga, cuman kalau kita manggung di pensi bareng aja gitu. Nah situ akhirnya gue partnerin sama Jimmy, blee dua-duanya. Ngalor ngidul tapi akhirnya malah si kengalor ngidulan kita di era itu menjadi pelurunya si Trax FM untuk membedakan ada penyiar dia yang ajaib. Lu bayangin gue bersaing dengan Daging Desta cuy di era itu. Kan? Terus ada siapa lagi yang pagi-pagi banyak banget. Dan gue menggantikan Jimmy Buluk itu menggantikan Kemal dan Bekti. Jadi gantiin Kemal sama Indra Bekti cuy. Digantiin gue sama Jimmy, lu bayangin. Iya. Dari yang siaran benar-benar seorang penyiar tiba-tiba datang selamat pagi. Datang baru gitu ya. Yang ngomongnya lu gimana sih friend? Ngojek aja lu ngomong. Agak jelas arti lokasinya juga. Iya. Itu awal gue siaran caci maki semua cuy. Caci maki yang Belum biasa. Wah, mana Bekti Kemal nih? Ini penyiar apa nih? Gini. Tapi kita ngebaca pas kan itu masih zaman SMS. Misalkan yang SMS dari Andian Gorus. Bunyi SMS aslinya nih. Woi,
lu ngapain lu gantiin bla bla bla. Oh ada SMS dari Andion Gorus. Wah gila penyiarnya asik yang baru ya gini. Padahal nggak gitu. Padahal gitu. Tapi ya akhirnya jadi di si terus oke, Andian Gorus mau request lagu apa? Gini. Oh mau lagu, kita puterin nih lagu khusus buat Andian Gorus nih yang di request. Selamat menikmati ya gitu-gitu. Jadi si Andian Gorus yang tadi benci gue sampai ngirim McD. Sampai ngasih McD. karena atensinya diputerin. Diputerin terus. Sedangkan pas zaman Bekti Kemal dia nggak pernah dibaca. Salah satunya adalah Dustin Tiffany. Iya dia artikulasi juga nggak ini kan? Nggak, dia pendengar gue dulu. Pendengar dulu. Request lagu dan segala macam. Salah satunya yang memprotes gue menggantikan Bekti dan Kemal adalah Dustin dulu. Yang akhirnya Dustin jadi pendengar gue juga pada saat itu. Itu tahun berapa berarti ya? 2000, gue siaran 2005. 2005 sampai 2011. 2011. Ya zaman-zaman berangkat sekolah gitu ya. Iya, kan gue belum di sini. Sama, aku juga. Lu masih di kampung masing-masing. Masih di Lampung. Di kota masing-masing. 2010, gue baru 2010 di sini. Lu di Medan? Dulu Medan. Medan. Iya 2005 ke 2011. 2011 gue udah pindah ke TV. Nih Radio Show. Oh, radio show. Iya, radio show. Radio Show. Iya. Tapi Om Bul tuh serba bisa berarti ya. Maksudnya apaan aja. Waktu radio show juga kan Om Bul sudah nge-MC, terus maksudnya kan penyiar. Nah, basicnya frontman. Basicnya frontman. Nah gue pertama kali Semua frontman nggak bisa kayak gitu juga tau. Iya, benar. Coba Daniel jadi Coba MC. Daniel. Iya dan gue pertama kali nge-MC itu ajaib cuy. Jadi tiba-tiba gue nggak pernah nge-MC seumur hidup gue. Tiba-tiba bos gue, lu disuruh nge-MC nih sama Om Adri Subono. MC apaan? Ada band nih, My Chemical Romance. Band apa nih waktu ini? main apa? Lu Pren, disuruh nge-MC acara band ini. Band apa nih Pren? Tahu, coba dengerin lagunya. Wah emo gitu. Gua nge-MC pertama kali umur gua itu konsernya Mike MCR di Jakarta di Itu Senayan. MC pertama kali Om Bul Iya, seperti. bukan band lokal, jadi gue present My Chemical Romance. Romance. Gerard Way lewat depan gue cuek kayak terus kata, lu nggak foto sama vokalis sih? Oh itu tadi. Gue kagak tahu. Nggak tahu gitu ya. Karena emang gue tidak ngikutin gitu. Sampai akhirnya pas gue dengerin lagu enak juga nih. Ternyata Helena enak juga. Lagunya enak-enak. Padahal tahu gitu gue Populer. foto kemarin Pren, gue bilang sama Jimmy gitu kan. Emo sucks. Dulu kan dia menyuarakan itu sekali ya. Iya dulu lumayan kencang juga tuh. Orang gua punya CD Funeral for a Friend tuh di kamar gua kan, dia main di kamar gua. Lu dengerin ginian Prank gitu. Dulu dia ini ngecengin sini si KBB zaman itu. Jimmy ya. Dipakai deh kayak ini banget deh. Dia bilang, lu dengerin ginian Prank. Dari kamar dari ruangannya Sandra gua bawa pulang. Sandra tuh MD-nya Trax kan. Suka dapat CD-CD kan. Gua suka nanya tuh, San, CD-CD yang boleh gua bawa pulang mana? Nih pilih aja. Nah, gua suka bawa pulang CD itu dulu. Not for sale tulisannya kan dari label kan ngasih kan. Nah, ada sih Funeral for a Friend tuh. Ya itulah yang band Smash Icuk kalau kata Giok. Nyemes mulu main gitarnya. Masih cok. Nyemes mulu. Emo. Nyemes mulu sama yang ya. Nah gitu udah. Lu pas gua ngomong kagak gua denger. Lu dengerin doang lu begini lu ngapain dengerin. Tapi jadi kelihatannya kayak sepasang banget Om Bul tuh sama Jimmy dari saat itu kan. Maksudnya jadi kayak orang-orang ya kayak klop lah gitu. Jadi memang gua nggak tahu pinternya mungkin dari si pihaknya Trax waktu itu menemukan si formulanya ketika semua penyiar pagi itu seperti apa. Gua sama Jimmy di luar jalur sih ngomongnya. Iya. Beda Orang banget. ya di pagi hari itu ngomong cuma boleh 3 menit terus lagu, 4 menit terus lagu. Gue bisa 10 menit ngomong, lagu gak diputer-puter. Ngoceh apa Allah. Tapi ketika gue muterin lagu, ternyata pendengar gue malah, lagu mulu sih, kapan ngomongnya malah gitu. Balik ya. Karena gue ngomongnya kan goblok, kagak kayak penyiar. Kagak yang misalkan openingnya tuh nggak kayak yang misalkan 1.4 Trax FM bla 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 nggak kayak. Iya. Oke, Aku. 101,4 Trax FM. Weh coy, jadi bagaimana nih? jadi orang nggak yang dengerin juga beda. Ya akhirnya sampai muka gua ada di busway waktu itu. Kan nggak enak lu ngambil jalur busway, motor macet kan. Gua ngambil jalur busway di belakang gua set komuk gue. Di belakang mesin busway ada muka lu. Jimbul. Jimbul ya dulu. Jimbul ya bener.
Berarti lebih seru zaman itu atau? Kalau mungkin sekarang gua nggak tahu ya. Sekarang mungkin menurut gua radio sekarang lumayan rada berbahaya, dalam kutip berbahaya. Bersaing dengan para podcast ini karena penyiar radionya juga punya podcast sendiri kan. Iya, benar. Itu yang lumayan gua lagi berbahaya. Tinggal caranya gimana kalau si para radio ini bisa tetap bertahan cuy. Nah, sekarang gini, dulu kita dengerin radio cuman pengen tahu chart tangga nada, chart list, ya kan, segala macam, terus Berita-berita, info dan sekarang lu bisa dapetin di mana aja. Benar. Lu mau dengerin lagu sekarang misalkan Streaming. Iya, mau dengerin lagu lu tinggal buka Spotify segala macam. Lu mau dengerin talk show ya lu tinggal buka podcast talk show. Nah, kalau di radio kan Semuanya ada di situ. Nah, tapi dulu kan orang mau dengerin radio antara dua, mau dengerin si penyiar yang ngomong atau menunggu lagu kayak gitu. Nah, sekarang ini nggak perlu gitu, tinggal muter. Nah, cuman ya kalau gue sih masih dengerin radio kalau lagi di jalan. Jujur gue dengerin radio kalau di mobil doang sekarang. Di rumah udah enggak. Di rumah udah nggak sama sekali. Berarti emang beda mungkin serunya di radio sama serunya di podcast. Ya. Udah berubah semua sih. Ya kan? Gue punya ide kalau misalkan podcast tiba-tiba bikin konsep radio kuis cuy. Zaman dulu kan kita kalau radio kuis itu misalkan pasang stiker di mobil. Ini kan kalau zaman Prambors bingo Pizza Hut. Jangan lu pasang stiker Prambors sama stiker Pizza Hut. Lu ada di kalau lu punya stiker itu, terus lu nemu si mobilnya Prambors, lu bisa berhenti minta duit bensin dan segala macam gitu-gitu deh. Iya. Nah, kalau bayangin kalau podcast bikin konsep kayak radio zaman itu. Wah, pecah sih. Itu asal ada duitnya mah gitu. Asal ada duitnya. Masalah sekarang kalau gue lihat podcast hampir semuanya built-in sponsor masuk aja. Kan kebanyakan kayak gitu. Termasuk Cabul juga masih built-in sponsor masuk. Belum punya program radio kan punya program-program nih keren nih gitu. Nah, tapi kasihan sih kalau podcast bikin kayak gitu, good By radio. Iya. Punya program misalkan weekend ini What the Noise akan jadi lu weekend apa, minggu pertama apa, minggu kedua ada program. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kayak TV channel. Rutin. Continue. Kalau Om Bulls podcastnya juga si Cabulsnya itu juga udah rutin kan, tiap hari apa gitu. Pernah setiap Rabu dan Minggu. Setiap Rabu dan Minggu kan udah rutin berarti kan ya. Jadi misalkan minggu ini Rabu, berarti nanti 2 minggu kemudian di hari Minggu tayangnya. Oh, oke. Rabu dan Minggu dalam minggu. Enggak, jadi seminggu gua 2. Minggu pertama itu di hari Rabu, terus 3 minggu terakhir di hari Minggu. Nah, jam 8 malam. Cuman dibikin gitu doang. Tadinya tuh seminggu sekali, cuman PR bikin kontennya coy seminggu sekali. Iya sih. Iya. Emang iya sih bener. Bikin konten tuh puyeng Om. Iya, puyeng narasumbernya. Iya. Kalau ngoceh sendiri nggak enak. Nyari narasumber kadang-kadang kita nggak ngasih duit juga bingung kan, kadang-kadang puyeng juga gue nih. Itu yang bikin gue di Cabul itu sekarang. Tapi lumayan sih, gue ke depan ini masih punya sekian stok video, jadi gue masih ada liburnya dulu 1 bulan baru gue ini lagi, karena kemarin gue udah penuhin tuh, udah gue bikin banyak. Kejar sebelum Lebaran ya? Iya, kejar sebelum Lebaran gue hajar A, B, C, dihajar. Soalnya Lebaran bakal susah lagi juga kan nanti kan, repot kan. Repot pasti. Kita nggak tahu apakah habis Lebaran endemi atau tiba-tiba habis para mudik naik lagi. Iya. Ya semoga aja endemi kan. Ya endemi. Jadi planning yang tadi dibahas berjalan lagi semuanya. Harapan. Gila, biar konser-konser nggak batal lagi lah. Nah, iya betul. Masa iya Justin Bieber jadi, yang ini kagak jadi. Nah, makanya itu. Jangan sampai habis Justin Bieber pandemi lagi. Gara-gara habis itu ya. Capek bener. Capek lagi. Ditanya yang apa sih nih? Iya. Nggak jalan-jalan. Kasihan admin ngurusin refund. Terakhir manggung kapan Om Bulls? Kemarin sebelum Baru kan? Sebelum bulan puasa tuh itu solidaritas untuk JRX. Itu main yang di ini ya. Di Bekasi. Situ Super Glad main, Kausa main, Glenn main, tiga main. Mantap. Gitu. Kafenya langsung tutup ya? Ya. Kafenya Vicky Prasetyo. Iya. Langsung tutup. Tutup. Banyak acara yang kucing-kucingan juga tuh ya. Iya. Gue pernah main di Cibis 9 di awal pandemi itu, gue main di salah satu produk minuman di Cibis 9. Besoknya gue dipanggil kepolisian. Karena mengundang massa. Lah, gue kan diundang. Iya. Tapi akhirnya setelah di klarifikasi dan segala macam, pihak band hanya menjadi saksi akhirnya. Yang mana lu cerita ya? Iya. Yang dituntut adalah si produk yang bikin acaranya sama panitia. Padahal di sebelahnya ada pasar malam, tapi punya marinir cuy, kagak diganggu gugat. Power.
Mungkin lu gara-gara lu dia jadi kena PHP kali. Wah, rame nih. Tapi belok. Buat kamuflase. Dia ekspektasi pada main ke tempatnya dia, tapi nonton Om Bulls. Padahal parkiran penuh nih. Iya, parkiran penuh kok, mana orang Ramean pasar malam sama gue main mah. pasti ramean pasar malam Lebih lah. padat tuh, bayangin tuh yang naik ke Midi Puter yang ngantri begitu. Walaupun ke Midi Puternya udah pas muter serem amat. serem. Itu serem itu. Ada tong setan nggak? Ada. Setan. Naik ranking dong. Yoi. Yoi. Enak ya duduk di sini. Enak. Nah, Cewek ini kursinya nih. ya ini salah satu kebanggaan dari WTN. Nyaman dulu. Bukan drumnya kebanggaan nih. Nah, yang penting nyaman dulu. Yang penting nyaman dulu di sini. Lebih dibanggain ya. Nih tuker sama kursi Napoli gue di rumah gue. kursi Kursi rotan. rotan plastik lagi. Bukan rotan ini. Oke, masih seputar Kausa. Kan horor-horor nih. ya. Rekomendasi 5 film horor terakhir yang lu tonton. Midsommar. Midsommar ya? Midsommar tuh filmnya Ari Aster. Gue selalu suka film Ari Aster dari mulai Midsommar sampai Hereditary. Oh, Hereditary. Ya, dia bikin Midsommar juga. Itu film horor yang beauty cuy. Siang-siang, ya kan. Hijau, gak ada horor, gak ada gelap-gelapnya. Tapi tulang lu patah. Ini streaming di Netflix. Enggak, film lebar, film bioskop. Oh, Midsommar. Ya kalau lu mau tonton yang mau cari yang bajakan ada di terbang tuh. Terbang.com. 21. Soalnya pas lu buka itu yang keluar terbang dulu. Pokoknya udah penerjemah lebah ganteng nah. Sama Pain Akatsuki. Ya, pedakan itu ada Midsommar. Oke, 2. Film-filmnya si Ari Aster buat gue lumayan keren. Midsommar, Hereditary, terus apa namanya? Sebenarnya baru kemarin ngerilis cuman buat gue lumayan menarik sih. One Night in Soho. Karena yang main gue ngidolain banget tuh. Anna Joy apa? Anna Joy Taylor. Ya, yang main Queen's Gambit. Ya, Queen's Oh, Gambit. iya. Dia main lagi di One Night in Soho, itu juga menarik. Terus film horor yang sangat dari zaman dulu sampai sekarang gua tonton, sebenarnya bukan horor sih, gua sampai sekarang ini trauma gara-gara nonton film ini, Jaws. Gua sampai takut berenang di laut sih gara-gara nonton Jaws dari kecil. Karyanya si Steven Spielberg yang walaupun Ini itu Jaws yang original. Jaws original si ikan hiu yang zaman dulu. Iya. Nah, itu sampai sekarang gua kalau berenang di laut ngebayang ada Jaws doang gua. Kalau bisa lihat gelap-gelap gitu deh. Padahal iya pas lu lagi snorkeling kan nih, tiba-tiba airnya dingin terus biru balik. Oh, iya. Balik langsung males ngebayangin nongol wow gitu. Kayak di cover. Itu ada ikan nyenggol kaki juga Parno ya. Oh, Parno. Padahal Gepi. Yang kecil. Iya. Itu sebenarnya bukan horor, maksudnya film ya termasuk kayak gitu. Terus kemarin aja gue tonton apa ya? Oh, film Spanyol tapi gue lupa judulnya. The Curse of Il Acorsta. Oh, iya, The Curse tahu. of pokoknya bahasa Spanyol nih. Il La Corsa gitu deh. Iya, tahu. Itulah, itu salah satu lumayan oke tuh. Oh, The Autopsy of Jendo. Wah, itu sih seru. The Autopsy of Jendo kudu Kurang ditonton. update nih, gue gak tahu nih perfilman. Itu jadi kayak film cult gitu. Gitu. Iya. Itu paling males pas bunyi kerincingan ya. Iya. Kerincing. Gila sedih banget. Ngeri banget sih. Bunggu, ngikut aja. Apa? Ngikut The aja. Autopsy Gua of Jendo. bukannya takut, respect aja kalau nonton. Kalau nanya Bungo lu Swastik, nonton, swastik. kalau nanya dia mah National Geographic tahu. Tiap hari nontonnya beruang makan ikan. Oh gitu Bang. Tapi tuh, Iya. tapi yang Temen-temen nontonan yang begitu nonton berhasil gitu-gitu, bikin gua. tidur. Oh kalau bikin tidur gua punya trik sendiri, gua harus dengerin ASMR. SMR. Ya, tapi cuman gua ASMR-nya tuh lebih lucunya gua demen ASMR yang whispering in audible song. Jadi ada ASMR dari Rusia namanya My Gentle Whisper. Dia tuh kalau misalkan ngomong dengan ada yang berbahasa Rusia, ada yang berbahasa Inggris. Gue lebih suka yang bahasa Rusia karena lebih Enak didengarnya gitu. kayak kita gitu apa gini sendiri gitu. Apa ya emang itu tingling namanya. Nah kayak gitu. Nah itu gue lumayan tolong tidur tuh gue dengerin itu. Gitu ya? Ada lagi yang nyeplak mulut Makan. yang makannya gue nggak bisa disuruh. Oh iya nggak bisa. Jorok banget sih ini orang. OCD-nya ini ya. Sininya bergejolak. Iya, bergejolak. Tapi kalau yang wah itu enak banget tuh. Langsung tidur gue. Tidur. Berarti ini film-film yang
menginspirasi Kausa nggak? Ya, kalau Kausa sebenarnya gue lebih menginspirasi sebenarnya film-film gore kalau Kausa pengennya ya. Pengen dengan darah-darah banyak film-film B-class movie-nya Quentin Tarantino, Rob Zombie film-filmnya tuh yang palanya udah buntung, darahnya udah ngacir tapi masih lari gitu-gitu. Lebih ke situ sebenarnya ngambil inspirasinya. Cuman darknya gue tuh kemarin pengen gitu sih Kausa tuh punya konsep kayak si Hereditary yang gue kirim ke lu pas mau bikin di sana. Nah, coba kan matahari kita nggak seperti Eropa. Beda. Atmosfernya beda jadi nggak dapet. Gue pengen kalau ngomong Vin gimana caranya siang-siang tapi gloomy gitu. Tapi emang nggak dapet. Mataharinya tidak seperti matahari di sana. Kita gak kejar-kejaran sama cuaca kan waktu itu. Udah gitu sana lebih ke hutan pinus. Ini genset gua sendirian. Sudah bawa genset turun ke air terjun cuy buatnya. Pulang-pulang kayak habis main bola berapa babak gitu. Itu parah. Nah, cuman nggak tahu kenapa sekarang salah satunya akun Kausa pun akhirnya hilang. Gue nggak ngerti kenapa tiba-tiba hilang gara-gara dapat notifikasi itu Gori ya. Emang sekarang ada algoritmanya gitu. Kan sampai apa namanya? Dari 2012-2013 kalau nggak salah itu album-album kayak Cannibal Corpse gitu segala macam udah nggak bisa bermunculan secara. Nah itu si akun Kausa hilang gara-gara darah-darah aja. Iya. Ini boleh posting algoritma berarti. Jadi akhirnya tiba-tiba hilang dan nggak balik-balik. Dan akhirnya bikin baru kan. Kausa musik gitu ya. Iya lama. Follow apa? Tadi tinggal follow aja ya. Follow lagi aja. Follow lagi teman-teman. Kausa bikin capek-capek udah 7.000, nyari 7.000 susah cuy. Kalau dia enak bikin band langsung 10.000. Ini band yang 3 gembel-gembel nasi main. Aduh. Yang satu tukang ganti oli, yang satu tukang tato. Aduh makanya. Besok-besok gue bikin band udah yang followernya gede enak. Tuh trik ya, gimana caranya band lo cepat terkenal? Carilah personel yang followernya gede. Habis itu tinggal mikirin gimmick ya. Ya. Nah, gue udah bikin band 3 gembel. Gitaris 128 ya Allah gua tadi 128. Basis 72, buset 100-nya kagak nyampe followernya. Aduh, tapi lumayan sekarang udah pada 1.000. Iya, udah mulai. Nggak apa-apa, biar ada regenerasi juga. Kalau bisa bikin band personel lu udah di atas 1.000 udah lumayan. Jangan yang 72. Gue gitaris basis gue 72 follower. Tapi follow-nya 1.600. Saya follow dia 72, dia follow 1.600 orang kan gila terbalik ya. Rame berarti home-nya kan. Berarti itu tips untuk band tuh ya. Bikin band. Cari yang data 1.000. Ya minimal. Jadi akhirnya lo mau bikin kayak tadi bilang tinggal bikin gimmick udah dah. Iya. Jadi. Terus untuk kalau tips untuk kayak broadcasting tadi ya. Iya. Kita kan ini nih Om, ibaratnya kita ini baru banget kan. Kita bikin ini tuh sebenarnya buat kita sendiri, bukan buat mereka. Buat di-share di WhatsApp grup aja gitu. WhatsApp grup ya setidaknya WhatsApp grup keluarga kita nggak cerita hoax lah. Kalau kita punya podcast gitu. Ada nggak sih saran atau apa namanya ilmu yang bisa dibagi gitu untuk teman-teman yang baru mau mulai podcast. Baru mau mulai yang juga, pertama coba lu interview orang yang tidak lu kenal. Kalau kayak gua, lu kenal. Ngobrolnya udah enak. Kita ngobrol inilah. Iya. Sejatinya kita ngobrol. Ngobrol nongkrong, ngobrol nyantai, inilah sejatinya podcast nyantai ngobrol ini. Tapi misalkan yang duduk di sini bukan gua, misalkan orang yang enggak lu kenal, misalkan yang duduk di sini adalah Bebe. kan udah. Tapi dia kenal. Yang benar-benar di luar yang enggak lu kenal, yang lu canggung untuk bercanda sama dia. Iya. Nah, gimana caranya? Ayu Asari lah yang duduk di sini. Tapi lu bikin senyaman ini bisa nggak? Itu PR lah. Kunci pertamanya. Itu bukan kunci, itu tugas dari dia. Tugas kita dikasih tugas. Itu kan ketika lu udah bikin seorang Ayu Asari nyaman ngobrol kayak gini, hahaha gitu macam. Nah, itu udah pasti berarti berhasil. Bikin situasinya cair. Itu yang paling penting. Nah, abis itu kalau bikin podcast ya senyantai ini cuy. Senyantai kita ngobrol, jangan bikin podcast seperti menginterview. Iya. Bikinlah podcast seperti ngobrol gitu. Ya, jangan enggak walaupun ada pertanyaan-pertanyaan ya. Tapi dibikin kayak ngobrol, enggak kayak interview. Orang lebih senang denger yang kayak gitu ya, Om Bulus dibanding yang interview gitu ya. Sama udah pasti visual, ya kan? Gimana caranya lo walaupun lo lampunya gembel-gembel ya kan, tapi hasilnya menarik. Kalau perlu, gua awal-awal cabul juga karena nggak punya lampu, jadi gua ngejar outdoor terus.
Ya. Lampu dari Tuhan. Lampu dari Tuhan. Sama cara ngobrolnya aja sini kan udah enak kita. Yang nanya-nanya, WLB juga udah enak nanyanya. Nah, kan tapi kan butuh tetap saran lah Iya. buat teman-teman juga yang dengar mungkin kan yang lagi apa Biar nggak namanya? sia-sia juga Iya, biar waktunya. nggak sia-sia juga. Nonton hampir sejam gak dapat apa-apa nih. Terus lu obrol sama ini juga gimana caranya kan kalau namanya ngobrol kan saking santainya kan jadi kemana-mana. Iya. Nah gimana caranya untuk ngebatasin biar nggak terlalu kemana-mana? Jangan. Oh jangan. Biar jangan Biar dibatasi. Justru ngalor ngidul aja. Ngalor ngidul tadi. Kita kalau nongkrong nih dari ngebahas drum sampai ngebahas kue lapis saya bisa. Nah, itulah. Enggak kalau misalnya kita dituntut sama durasi. Kalau gua yang lu tuntut durasi kan sebenarnya gini. Durasi kan lu bisa misalnya 1 jam ya udah. Ngoceh aja ngalor ngidul ketika udah memang udah 1 jam lu mau cut lagi belum kelar pun kelarin 1 pertanyaan terakhir udah aman-aman aja. Kalau lu dibatasin untuk tidak ngalor ngidul jadinya broadcast lu. Nah, itulah radio. Radio. Nah, Ada itulah radio. timekeepernya ya. Jadi dia harus mengerucut. 4H 5W itu kalau ada how, when, where. 5W1H. 5W1H. Nah, kalau broadcast mah kalau menurut gua ya, udah bolong alur gitu aja. Nah. Kita ngobrolin dari gua bilang abis ngebahas drum bla 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 bla. Gila ini segala macam. Yamaha ngerilis kue lapis lo kemarin. Iya. Berarti senyamannya Ngobrolnya aja. Kita kan kalau nongkrong gitu. Lu lagi main Mobile Legend, lagi ngebahas tentang apa ya istilahnya skin. Akhirnya ngebahas skin tiba-tiba lu nggak bisa ada distract motor lewat, ya kan? Motornya misalkan Honda. Lu ingat Honda baru ngerilis itu cuy kemarin cuy apa? Ngerilis motor baru gitu. Ke distract lagi. Jadi ngebahas, wah iya motor barunya begini. Pasti kayak nah itu nongkrong. Asik gua pas main Mobile Legends Om Bulus tuh setiap datang gua lagi main Mobile Legends, Om Bulus cabut lagi. Ya, gua mah Om Bulus, lu mau tanding ya besok kata Om Bulus? Iya, mau main sama Lawless gitu. Ya, gua Tetris aja dah. Pro player Tetris. Tetris sama. Boleh juga. Boleh juga. Nah, gitu dong. Itu paling tenang gitu. Awal-awal belum ada suaranya kan, pas yang ada suara itu yang udah bego. Wah, ini udah enggak bener nih buat anak kecil. Ini buat anak kecil kayak gitu. Iyalah. Parentingnya bagus banget. Itu parental advisory itu Tetris. Tapi gua mau nanya gantian. Lu bisa ngerti musik yang tidak musik yang nggak normal ini di kapan web? Siapa yang lu di Lampung kan? Gua di Lampung. Musik kan normal. Gua SD. Yang ngenalin temennya abang gua. dia dapat dari Jakarta apa gimana awal? Jadi zaman dulu itu kan gua ini era-era apa namanya kaset fotokopian dari Jawa, sisa-sisaan kalian nyampe lah ke Lampung. Sisa-sisa. Iya. Yang gak laku. Nggak laku. Sisaan kalian Tapi semua. nasibnya orang Sumatera tuh begitu kan? Iya, kita tuh dapat sisaan kalian yang Kalian. Kalau di kalian habis di kita nggak Boni. kebagian. Iya. Oh gitu ya? Iya. Dulu kan Boni itu tuh apa namanya? Bisnisnya gitu. Percetakan ilegal. Terus udah ya itu dapatnya kaset-kaset yang itu. Dulu gue pikir emang soundnya emang harus begitu kan. Soundnya kan gue pikir wah Kopian yang jelek iya, ternyata ya. kopian jelek ternyata pas udah dapat originalnya oh bagus. Kayak itu gua maksudnya di era gua kan juga dapat kaset yang nggak Sisaan juga. justru gua nggak semua yang punya kaset yang punya band-band yang underground lah boleh dibilang itu mereka yang orang berada yang keluar negeri. Oke. Pulang bawa lagi. Nah, yang gue itu kan di Jakarta ya. Nah, gue pengen tanya yang di luar kota nih. Itu taunya dari mana? Kalau di Jakarta di era gue harus tunggu teman gue yang keluar negeri pulang-pulang bawa nih lu dengerin. Baru ngerilis apa nih Testament, New Order dengerin. Ternyata ini album ketiga nih ada album ininya lagi. Wow, iya loh nyari kayak gitu-gitu. Nah, kalau sampai akhirnya kita ngulik sendiri. Nih terus lihat thanks to-nya, dia thanks to ini gini-gini Nyari bandnya. Iya, gua dulu nggak suka Bon Jovi cuman gara-gara tulisan fuck Bon Jovi di gitarnya James Hetfield. Wah, James Hetfield fuck Bon Jovi. Padahal lagu gue demen-demen. Malah ini always enak ya. Nah, yang di luar kota yang pengen tahu mereka tahu dari mana ya? Ya biasanya Sampai akhirnya bisa dapat juga informasinya. Biasanya kalau yang di kita itu kalau dengar dari abang-abangan itu pasti ada yang merantau ke sini kuliah, pulang. Pulang tuh biasanya kalau misalnya dulu yang ngeband pasti nanyain ada bawa apa yang baru. Biasanya seperti itu. Nah, karena kalau musik ya di Indonesia misalkan yang mainstream itu pasti merata ketika era TV. lagu cengeng 80-an semua lagu cengeng, lagu rock klasik rock semua klasik. Tapi kalau kita ngomongin masalah
underground tidak merata cuy. Tidak merata. Benar. Jakarta dulu tahun 80-an. Iya. Cuman ada beberapa orang doang. 90 udah mulai gede. Nah, Bandung juga ada 80-an, tapi kan yang ke daerah-daerahnya mungkin di 90-an kan baru masuk. Agak terlambat ya. Kalau di gua gini aja ngitungnya. Waktu itu kan si Boni bilang SMP dia udah mulai ngopi-ngopi. Dapatnya di gua itu kopian. Dulu gua inget kaset band lokal pertama gua tuh Keparat. Oke. Itu gua tuh dapat di 2003. Jadi emang gapnya selama itu. Padahal kan Keparat rilis 90-an. Iya. Gapnya emang selama itu. Iya, Jadi benar. mungkin emang abang-abangan yang ngeband emang ngebawa. Cuman rata-rata kalau yang dari daerah mindsetnya nggak underground. Mindsetnya main band di Jakarta ngafe atau main di acara kampus. Iya. Dari zaman di 90-an memang untuk distribusinya itu belum Nggak rata. sih. Ya. Pas udah masuk 2000 kan udah mulai banyak distro ya. Kita rilis album terus kita distribusiin ke misalkan di lokal. Lampung distro apa, di Jogja di mana kayak gitu kan. 90-an kayak saat itu emang belum ada gitu ya Mulus ya. Belum rata gitu maksudnya, belum makanya rata. jadi ketinggalan terlambat. Makanya sekarang masih ada aja yang nanya, "Bang, gimana cara sih supaya band kita bisa didengar?" Gampang banget cuy sekarang. Iya, cuy. sekarang gampang. Sekarang gampang banget. Upload di Spotify aja lu bisa Iya. dengar semuanya. Di YouTube gitu atau apa bisa. Ya pokoknya bisa semakin pas kenal digital gitu orang udah mulai agak dekat dari dulu download di Forshare. Iya. Iya. order pun gampang ya sekarang. Udah tinggal WhatsApp atau apa. Kalau dulu kan harus mail order tuh nggak surat Iya. dulu. Kalau mau beli apa harus Dan pakai gua surat. kayak di tempat gua harus ketergantungan sama toko-toko kaset yang bukan ofisial. Iya. Jadi lu mau nyari si kaset apa? Oh yaudah ntar gua cari. Dan dia harus ke Medan Kota dulu. Kalau di Medan Kota nggak ada, ya udah tuh. susah banget tuh aja. Susah. Iya. Soalnya kalau gue lihat anak-anak sekarang tuh setahun ngeband nggak jalan tuh kayak Putus udah asa lama, mereka. putus asa. Putus Bang, asa. kita udah hampir 2 tahun nih ngeband. Gue 19 tahun bro. Masih bunyi listrik gua. Masih bunyi listrik gue ya. 19 tahun pun itu era dari zaman dulu. Iya. Kita sekarang kayak apa namanya lihat keluhan gitu kan. Gitu Bang, ini saya udah bikin ini tapi kok bisa nggak Bang bantuin promo? Ya ini udah bantu promo juga Bang, tapi masih nggak jalan juga. Berarti lagu lu jelek kan? Apa gimana? Iya benar. DM tuh ya. Benar juga. DM itu kayak gitu-gitu. Iya. Cuman maksud gua kadang-kadang baru setahun atau 2 tahun tuh mereka udah nyerah yang nggak jalan nih ngeband gitu. Soalnya kalau zaman sekarang itu kan era of distraction. Iya. Ya. Iya benar. Apa tuh ada YouTube inilah, YouTube ini. Terus kalau zaman dulu kan kita emang ngelihatnya tuh orang ngeband tuh keren ya kan. Iya. Makanya ada festival band Karena lah. kita pengen main band gitu. Iya main band. Anak-anak zaman sekarang kan udah gak ada yang jarang banget gitu. Jarang. Kayak kalau ngikut festival tuh kayak gimana gitu ngerasanya. Ya soalnya sekarang lu udah dipermudah dengan rekaman cuy. Bener. Rekaman udah semakin gampang, semakin murah gitu. Tapi karena itu jadi semakin banyak saingan. Iya. Iya sih. Nah tinggal tanggung jawab lo sama manggung. Kayak misalnya kemarin gue dengerin lagu kita nih gini. Bagus banget cuy drumnya. Apakah drummernya bisa segitu mainnya pas manggung tuh? Serapet itu dengan lo gambar di mesin cik wah. Pas manggung bunyinya dugduk kagak enak cuy. Ya kan? Pas rekamannya lo udah dengan trigger yang cik pas manggung dugduk wah. Tanggung jawabnya. Iya, justru kan orang datang penasaran tuh kalau misalnya kecewa, ya udah jadi omongan. Iya, benar Jadi sih. bumerang. Ya kalau gitu berarti bikin materi band gak usah bagus-bagus amat. Iya. Biar tanggung jawabnya gak berat. Pakai alat yang lu punya aja. Iya, benar. Gak usah di sok-sok poles sana poles sini lah ya. Kayak gua sampai sekarang ya punyanya cuma GCM 900 ya itu aja gua pakai. Gua pernah soalnya di endorse sama Big Knob. Big Knob. Waktu si Superglad rekaman album Berandalan Ibu Kota kan. Wah, itu alat-alatnya cuy. Cihuy. Gua pakai recording keren, hasil panggungnya hasil recordingnya keren. Rilis pas manggung GCM yang bunyi. Kreng. Beda sama di kaset di CD. Ujung-ujungnya pakai alat sendiri lah. Dipinjemin orang, kalau dipinjeminnya jadi kita jadi milik. Habis itu balikin lagi. Pakai aja dulu. Gak seru juga sih Om Bul. Saya dengar sound kita di album gini pas manggung soundnya berbeda banget juga gak seru ya. Nah, anak zaman sekarang kadang-kadang nggak mikirin Bunggo. Drum pada bagus-bagus sekarang. Soundnya benar sih. Dia rekaman, wah, plug ini pakai neural lah segala macam gini. Manggungnya pakai zoom kan gembel ini. Berarti Om Bul sekarang masih analog kalau manggung? Enggak, digital. Males bawanya. Sekarang ada digital. Iya sih. Berat kan bawa gitu. Digital. Dulu iya, gue gara-gara ganti digital gara-gara Mas Eed. Oh.
Masih lu bawa amplik gini-gini pakai Sekelas Mas Ed aja, Om Ed aja udah digital ya. Pokoknya tuh udah dari zaman kapan udah digital udah ya. duluan malah. Dulu Duluan. gue inget dia kan sempet main sama Edane nih. Terus Kaget loh. gue kaget dia pakai efeknya itu ini zoom. Pikiran kan selama ini dia selalu G5. bawa G5. rak-rakan gitu. Gue pikir tuh Om Ed bawanya kulkas. Pas datang ke panggung kan itu colok-colok. Gue liat, hah zoom G5. Terus gue ngeliat headnya kan randal. Pas bunyi zring. Wah emang nih tangannya sih. Ini tangannya sih. Galak banget suaranya. Iya. Nah gue tuh pertama kali dikasih sama dia kan, wah pakai ini aja. Nah digital, lu beli Zoom. Bantuin setting ya, sini kata dia. Oke, kalau yang nyeting gue mau dah. Gawat banget. Jadi ada gue pakai Zoom sampai sekarang. Gara-gara Mas tuh ngasih tahu, lu ganti ini lu gini. Nah lu kalau mau begini harus begini. Oke siap. Lama-lama sampai sekarang gue pakai Zoom. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Recordingnya pun gue pakai itu. Oh pakai itu. Recordingnya Kausa pakai Zoom. Super Glide juga pakai Zoom akhirnya sekarang. Lo nggak tergoda gitu nyobain pakai kayak Neural DSP, Bias gitu-gitu. Sangat tergoda. Duit dan yang ini masalahnya. Gue mau ke Helix aja. Aduh mahal terlalu lah. Yang ada dulu aja jadi. Yang ada dulu aja. Yang ada dulu yang mau endorse. Amin. Siapa tahu bisa kali. Tahu Bisa kali. kali, bisa kali. Nggak apa-apa. Dengarkanlah sejenak. Nux dah nggak apa-apa. Nux juga. Paleton kan. Iya Pak. Paleton udah gue ya. Paleton udah ya? Paleton udah. Cuman kayak apa kayak gitu bisa yang namanya juga bisa ada aja. Netflix gitu kan. Enggak belum. Lima band baru yang lu rekomendasikan. Luar negeri Pak. Lokal dong, lokal. Oh, lokal. Lokal dong. Wih, band lokal baru siapa ya? Barunya era keberapa nih? Ya terserah. Pokoknya baru aja. Baru aja. Yang lu demen. Lokal yang gua demen ini ya udah pasti solois kebanyakan sekarang ya. Gua suka Pamungkas gua suka. Ya. Pamungkas gua suka ada Denisa Denisa. juga solois cewek terus juga asik. Fleur Fleur, itu asik terus di metal Iron Voltage itu baru Iron nggak? Voltage, Baru ya. nggak? Iya. Bandung. Iron Voltage itu asik terus di punk rock The Johnson Bunggo berarti kita nggak masuk nih Daxo sama Bonga. Iya. Kita kan orang lama. kagak baru Kita band baru. Bandnya baru. Orangnya lama. band 3 hari udah 10.000 follower dia doang. Buat banget nih baru 3 hari follower 10.000 gue setahun 4.000 Kausa udah 2 tahun dapat 7.000 hilang lagi. Dari ulang lagi. Aduh. Dia baru 3 hari boom. Makanya itu kan tips ya. Jangan lupa ya cari band yang personilnya udah itu apa? Udah follower banyak duit mah gampang. Yang penting followernya banyak. Banyak duit bisa diatur sekarang mah. Dari followernya banyak bisa iklan apa aja tuh masuk. Bener. Nah nih Om Bulls, gue mau nanya nih untuk masalah broadcast lagi. Ya. Kan kadang-kadang kalau kita udah ngobrol-ngobrol gini udah hai, nutupnya bingung. Sebenarnya nutup itu kan yang penting kalau lu dari hahi kelar dan segala macem, nutup yang paling gampang basa-basi adalah aduh gila kagak berasa ya kita udah ngomong. Itu nutup yang paling basa-basi. Gitu. Nah, coba lu tutup acara. Coba. Dari ngobrol dulu. Oke. Nah, gua nanya ya, Vin, lo tertarik main drum itu gara-gara ngeliat siapa, Vin? Tiga besar ya. Ya. Dave Grohl, Travis Barker, Lars Ulrich. Kok kagak ada yang grindcore, Vin? Gak ada yang grindcore? Iya. Yang grindcore pertama kali jujur nih ya, Robin. Oh pertama kali Robin. dari Travis. Wah itu kan Eno Barker banget kan. Lars Ulrich, oke lah. Terus satu lagi si Dave Grohl yang memang hanya di Nirvana saja main drum. Tapi kan emang apa tuh main gue kan hard hitter. Yang power gitu yang gue suka emang. Oke. Tapi itu tiba-tiba. Tapi kalau Napalm Death kan di zaman dulu kan nggak kelihatan tuh ini gimana video klipnya. Nah kalau sekarang yang lu paling suka 2 drummer yang paling menurut lu banget nih. Banggo. Wah masa gua. Satu. Sama ini Sepultura. Igor. Mallorca. Yang ini Eloy. Masa Grande. Baru patah ya? Baru patah, Baru iya. patah tangannya kan? Kaki. Kaki. Cedera Jatuh dia pokoknya terakhir ya. cedera aja.
Nah, Tuh gila tuh pukulannya kayak lu video badak banget tuh. Iya. Eloy. Ya gue pernah apa namanya stage managerin mereka pas mereka kesini 2012. Oh, Sepultura pas kemarin Iya. yang di Senayan ya. Tuh dia tuh. Aduh coy, ini memang ngobrol-ngobrol di What the Noise sangat luar biasa sekali ya. Namun apa boleh buat cuy. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi obrolan di What the Noise gak perlu lo ambil hati. Telaahlah dengan baik. Dengerin pakai kuping kanan, jangan keluar ke kiri, masukin ke hati. Jadi yang pasti thank you yang sudah menyimak What the Noise. Kita akan selalu ada di setiap hari Rabu. Jam 6:66. Jam 6:66. 666 adalah the number of the beast. Thank you sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. See you. Sampai ketemu. Jangan kemana-mana. Selalu tonton What the Noise. Oi, oke. Kan? Closing kan? Bisa ya nyambungin di situ ya. Iya. Mancing dulu. Mancing dulu.